mengungkap fakta unik dunia. Mungkin kamu berpikir kamu sudah tahu semua hal tentang negara-negara terisolasi di dunia. Tapi bagaimana kalau ada satu negara yang kehidupan masyarakatnya diatur oleh sistem paling tertutup di Afrika? Punya zona waktu yang bikin semua kalender dunia tidak berguna. Dan menyimpan teori konspirasi kuno tentang benda paling sakral di bumi. Sebelum kita membongkar rahasia kelam dan fakta mencengangkan dari negara misterius ini, tekan dulu tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi unik lain yang jarang dibahas media arus utama. Negara yang kita bahas kali ini adalah Eritrea, sebuah negara kecil di kawasan tanduk Afrika yang berbatasan langsung dengan Laut Merah, Sudan, dan Ethiopia. Eritrea sering dijuluki sebagai Korea Utaranya Afrika karena kontrol pemerintahnya yang sangat ekstrim terhadap kehidupan warga sipil. Namun, di balik tembok isolasinya, Eritrea dan tetangga terdekatnya menyimpan akar sejarah serta budaya kuno yang sangat janggal bagi masyarakat modern. Salah satu hal paling kontroversial di negara ini adalah sistem wajib militer seumur hidup yang tidak memiliki batas waktu yang jelas. Setiap warga negara yang menginjak usia remaja bisa dipaksa masuk ke dalam layanan nasional tanpa kepastian kapan mereka boleh kembali ke kehidupan sipil. Banyak pemuda di sana yang menghabiskan seluruh masa mudanya di barak militer, bekerja untuk proyek pemerintah tanpa gaji yang layak. Aturan ketat ini memicu kontroversi internasional karena dianggap sebagai bentuk perbudakan modern yang terselubung atas nama pertahanan negara. Tidak hanya itu, akses internet di Eritrea adalah salah satu yang paling lambat dan paling dibatasi di seluruh dunia. Hampir tidak ada koneksi Wi-Fi bebas, dan warga harus menggunakan kartu khusus serta melapor ke pos pemerintah hanya untuk mengirim pesan singkat. Pemerintah memegang kendali penuh atas semua narasi informasi, membuat masyarakatnya benar-benar terputus dari perkembangan dunia luar. Jika kita melihat dari kacamata sejarah, wilayah ini merupakan tempat berdirinya kerajaan Aksum kuno yang sangat kuat pada abad keempat. Secara geografis, wilayah ini menguasai jalur perdagangan vital di sepanjang Laut Merah. Namun, sejarah panjang invasi dari Kekaisaran Ottoman, Mesir, hingga penjajahan Italia membuat budaya setempat menjadi campuran yang sangat unik sekaligus asing. Pengaruh Italia bahkan masih menyisakan arsitektur bangunan tua. Dan kebiasaan minum kopi espresso di tengah kota Asmara, ibu kota Eritrea. Tapi keunikan budaya paling mengejutkan justru terletak pada sistem penanggalan dan waktu yang dianut masyarakat di kawasan ini. Di wilayah pegunungan yang berbatasan dengan Ethiopia, masyarakat setempat masih menggunakan kalender kuno Ge'ez. Kalender ini memiliki 13 bulan dalam satu tahun, di mana 12 bulan berisi 30 hari, dan bulan ke-13 berisi 5 atau 6 hari. Hal ini membuat penanggalan mereka tertinggal sekitar 7 hingga 8 tahun dibanding kalender Masehi yang kita gunakan sehari-hari. Ketika dunia merayakan tahun 2026, masyarakat di sana secara teknis masih hidup di tahun 2018 atau 2019. Bahkan cara mereka menghitung jam dalam sehari juga berbeda total dari standar internasional. Satu hari dihitung mulai dari matahari terbit, sehingga jam 1 siang menurut kita adalah jam 7 pagi bagi sistem lokal mereka. Sistem waktu ini sering membuat pendatang luar mengalami disorientasi parah karena tidak ada patokan jam tangan yang cocok. Selain penanggalan, aturan sosial dan kebiasaan masyarakat di wilayah ini sangat berseberangan dengan standar umum. Ada kebiasaan kuno di kawasan pedalaman, di mana tamu harus menolak makanan atau minuman sebanyak 3 kali sebelum akhirnya menerimanya. Jika seorang tamu langsung menerima hidangan pada tawaran pertama, hal itu dianggap sangat tidak sopan dan tidak beretika. Masyarakat setempat juga memiliki ritual minum kopi yang sangat sakral dan memakan waktu berjam-jam. Biji kopi harus dipanggang di atas arang panas di depan tamu, ditumbuk secara manual, lalu diseduh dalam periuk tanah liat khusus bernama jebena.
Prosesi ini wajib dilakukan sebanyak 3 putaran. Dan meninggalkan acara sebelum putaran ketiga dianggap sebagai penghinaan besar bagi tuan rumah. Kabar terbaru dari wilayah ini menunjukkan bahwa dinamika ketegangan politik dan pengetatan perbatasan masih terus berlanjut hingga hari ini. Ancaman konflik regional yang berulang membuat pemerintah semakin memperketat pergerakan warga di daerah perbatasan. Kondisi ekonomi yang terisolasi memaksa banyak warga mengandalkan sistem barter kuno di pasar-pasar tradisional pedalaman. Namun, di balik kehidupan keras dan penuh aturan aneh tersebut, ada satu hal yang paling memicu perdebatan panas di tingkat global. Wilayah ini disimpan rapat-rapat oleh berbagai teori konspirasi kuno yang melibatkan benda-benda peninggalan sejarah paling dicari di muka bumi. Banyak peneliti independen dan penganut teori konspirasi percaya bahwa kawasan pegunungan ini menyimpan tabut perjanjian atau Ark of the Covenant yang asli. Benda mistis yang diyakini berisi batu 10 perintah Allah tersebut dijaga oleh seorang biarawan khusus yang tidak boleh keluar dari area kuil seumur hidupnya. Konspirasi merebak bahwa lembaga-lembaga intelijen dunia dan organisasi rahasia telah lama berusaha menutupi keberadaan benda tersebut agar tidak memicu perang agama global. Keberadaan artefak kuno ini diduga menjadi alasan utama mengapa wilayah tersebut sengaja diisolasi dari dunia luar selama berabad-abad. Apakah isolasi ketat dan aturan aneh negara ini memang murni keputusan politik atau ada rahasia kuno yang sengaja disembunyikan dari mata dunia? Teori konspirasi mengenai keberadaan tabut perjanjian di kawasan ini hanyalah puncak gunung es dari sekian banyak rahasia besar yang belum terungkap. Banyak peneliti independen meyakini bahwa keterisolasian wilayah ini bukan sekadar urusan rezim otoriter atau politik lokal belakangan ini. Ada dugaan kuat bahwa kekuatan geopolitik global sengaja membiarkan kawasan tanduk Afrika berada dalam ketidakstabilan permanen demi menjaga kerahasiaan situs-situs kuno di sana. Beberapa dokumen sejarah rahasia menyebutkan bahwa di balik pegunungan batu yang gersang, terdapat jaringan gua bawah tanah yang menyimpan peninggalan teknologi peradaban masa lalu. Teknologi kuno ini dipercaya memiliki energi yang sangat besar dan mampu mengubah peta kekuatan dunia jika jatuh ke tangan yang salah. Tidak heran jika muncul spekulasi bahwa konflik berkepanjangan di perbatasan Eritrea dan Ethiopia sengaja diciptakan oleh dalang internasional untuk membatasi akses peneliti independen. Setiap kali ada tim arkeolog luar yang mencoba melakukan pemetaan wilayah secara mandiri, ketegangan militer mendadak meningkat secara misterius di kawasan tersebut. Kabar yang beredar di kalangan penganut teori konspirasi bahkan menyatakan bahwa badan intelijen asing secara rutin memantau pergerakan udara di atas wilayah Asmara menggunakan satelit khusus. Mereka bukan hanya mengawasi aktivitas militer pemerintah setempat, melainkan mencari sinyal elektromagnetik aneh yang sering memancar dari kawasan kuil tua. Masyarakat lokal sendiri sudah terbiasa dengan fenomena langit yang tidak biasa, seperti kilatan cahaya tanpa suara di tengah malam, yang sering dihubungkan dengan pelindung gaib artefak kuno. Prediksi masa depan untuk kawasan ini juga tidak kalah mendatangkan kontroversi dan perdebatan panas. Banyak pengamat meyakini bahwa dalam beberapa tahun ke depan, isolasi ekstrim yang diterapkan pemerintah tidak akan mampu bertahan lagi akibat dorongan krisis ekonomi. Namun, ketika perbatasan wilayah ini benar-benar dibuka untuk umum, sebagian pihak memprediksi akan terjadi perburuan harta karun terbesar dalam sejarah modern. Membuka pintu Eritrea sama saja dengan membongkar kotak Pandora yang selama ini mengunci rahasia besar perkembangan agama-agama terawal di dunia. Kombinasi antara aturan sosial yang asing, penanggalan yang berbeda tahun, serta bayang-bayang konspirasi kuno membuat wilayah ini terasa seperti berada di dimensi yang sama sekali terpisah dari kita. Kehidupan masyarakat yang harus hidup dengan kalender tertinggal, serta jam yang dihitung dari matahari terbit, menunjukkan betapa beragamnya cara manusia memahami waktu dan aturan hidup. Jika kita membandingkan kondisi tersebut dengan wilayah di Indonesia, tentu
terdapat perbedaan yang sangat mencolok sekaligus menarik untuk dicermati. Di Indonesia, kita memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Namun, akses terhadap teknologi dan keterbukaan informasi relatif jauh lebih merata. Beberapa suku adat di Indonesia, seperti suku Baduy atau suku Dalam, memang masih menjaga tradisi isolasi dan aturan adat yang sangat ketat dari dunia luar. Namun, bentuk isolasi tersebut didasarkan ada kearifan lokal untuk menjaga kelestarian alam. Bukan karena tekanan wajib militer seumur hidup atau pembatasan ketat dari rezim pemerintah. Bagaimana menurut pandangan kamu mengenai negara yang memiliki aturan unik dan dipenuhi dengan konspirasi misterius seperti ini? Apakah kamu merasa aturan adat di daerah tempat tinggalmu saat ini juga punya kebiasaan unik atau misteri unik yang jarang diketahui orang luar? Coba bagikan pendapat kamu di kolom komentar dan tuliskan juga destinasi atau negara mana lagi yang ingin kita bongkar rahasia uniknya pada video berikutnya.